Cerita di episode 1 ini adalah cerita horor tentang misteri kopi perawat cantik. Kalian pernah ngerasa nggak kalau bangunan tua itu punya napas sendiri? Salah satunya adalah rumah sakit di daerah Jakarta ini yang akan saya ceritakan. Dibangun tahun 70-an, lorong-lorongnya panjang, lapunya tinggi, dan lampunya itu tipe yang kalau misalkan mati satu, semuanya itu ikut kedap-kedip, creepy banget. Kenalkan, dia Pak Am. Dia bukan penakut, dia adalah seorang security. Tapi malam itu di tanggal 16 Maret tahun 2014 adalah sip malam paling sunyi yang pernah dia rasain. Rekannya, Pak Adnan, tiba-tiba izin sakit perut dan tidak jaga di malam itu. Pak Am sendirian jaga 2 lantai di malam itu, lantai 4 dan lantai 5. Kalian bisa bayangin bagaimana rasanya jam 11 malam di rumah sakit. Suara roda berangkar di kejauhan, bau karbol yang menyengat, dan bunyi mesin detak jantung yang sayup-sayup. Tip, tip, tip. Karena sudah jam 11 malam, Pak Am mulai ngerasa ngantuk yang gak wajar. Matanya kayak dikasih lem. Dia mutusin buat keliling supaya nahan ngantuk. Cek satu-satu kamar pasien. Tapi anehnya, malam itu semua pasien itu tidurnya itu pulas banget. Terlalu pulas, sampai suara napas mereka pun gak kedengeran. Di ujung lorong, Pak Am ketemu Mas Nyoto. Mas Nyoto adalah seorang OB yang sedang bekerja di sip malam itu. Pak Am pun memanggil Mas Nyoto. Mas Nyoto, kopi hitam 1 ya, yang kental. Saya nggak kuat nih, ngantuk. Mas Nyoto mengangguk, lalu hilang di balik pintu lift yang tertutup pelan. Pak Am pun duduk di meja perawat yang kosong. Dia sendirian. Lampu di ujung lorong tiba-tiba mati. Dia dengar suara air netes. Lalu Pak Am pun berdiri dan mengecek ke toilet. Dan setelah dicek satu persatu pintu toilet, ternyata semua itu kering. Gak ada air yang netes. Gak ada keran yang menyala. Lalu Pak Am pun kembali lagi ke tempat duduk, kursi yang kosong. Namun, suasana situ tuh mulai merasa berbeda. Merasa suhunya itu, darahnya itu turun drastis. Dia gosok-gosok lengannya sambil merasakan dingin yang gak sewajarnya menusuk di seluruh tubuhnya. Dingin banget. Saat Pak Am merasakan dinginnya malam, tiba-tiba dari arah bangsa kelas 2 muncul sosok. Awalnya itu cuma bayangan putih. Pak Am pikir itu perawat jaga yang baru balik dari lab. Semakin dekat, langkah gak kedengeran. Sama sekali gak ada suara sepatu nabrak lantai. Tibalah sosok itu depan Pak Am. Dia perawat wanita. Seragamnya putih, bersih, sangat rapi. Tapi modelnya agak jadul, kayak seragam perawat tahun 80-an. Wajahnya cantik. Cantik banget. Tapi matanya itu pelet, gak ada binar kehidupan. Namun Pak Am tidak menghiraukan itu. Karena dia rasa, wah, ternyata ada ya perawat yang cantiknya itu cantik banget kayak gini. Apalagi malam-malam gini, itu kan. Gak ada pikiran jelek sedikit pun pada malam itu. Lalu ada interaksi dengan Pak Am pada malam itu. Si perawat, dia bawa nampan kecil dengan 1 gelas keramik putih. Dia naruh gelas itu di depan Pak Am. Asap kopinya itu ngepul. Baunya harum banget.
Tapi ada bau lain. Bau bunga melati yang menyengat. Perawat itu cuma bilang, Ini kopinya, Pak Am. Diminum ya, biar enggak capek. suaranya lembut, tapi terasa dingin. Kayak es yang nempel di kulit. Lalu Pak Am pun bilang, oh iya, terima kasih. Wah, kopinya enak sekali nih harumnya. Kayaknya mantap nih, makasih ya. Dan si perawat tersebut tidak merespon lagi Pak Am. Dia pergi sampai tak terlihat lagi di lorong. Kejadian tersebut terjadi di jam 1:30 pagi. Pak Am pun minum kopi itu. Rasanya luar biasa enak. Tapi anehnya, setelah minum, dia merasa rasa badannya itu makin berat. Jam 2 pagi, pintu tangga darurat kebuka keras. Mas Nyoto, Ome, datang sambil ngos-ngosan. Bawa gelas plastik. Pak Am, maaf Pak, tadi saya kejebak di lift. Liftnya macet, ini Pak kopinya baru jadi. Pak Am pun bingung dan kaget. Tadi perawatnya cantik itu udah nganterin pakai gelas keramik. Kok ini dianterin lagi, Mas Nyoto? Mas Nyoto pun diam. Dia terdiam beberapa detik dan lihat meja Pak Am. Gak ada gelas keramik. Yang ada cuma segelas air keruh warna hitam di dalam pispot bekas. Wadah urin yang udah tua dan berkarat. Pak Am pun langsung lihat mejanya dan ternyata apa yang dilihat Mas Nyoto dilihat Pak Am. Pak Am langsung lari ke toilet. Ya mual-mual semua-muanya dan muntah-muntah semuntah-muntahnya pada malam itu. Singkat cerita, saat paginya Pak Am tanya ke kepala perawat. Ternyata ciri-ciri perawat itu sama dengan seorang suster yang meninggal karena kecelakaan di lift lantai 4 tepat 10 tahun yang lalu. Demikianlah cerita Pak Am yang cukup plot twist ya teman-teman. Jadi pesan moralnya adalah buat kalian yang sering kerja malam, kalau ada orang asing ngasih makanan atau minuman, pastiin dulu dia napak tanah atau enggak. Karena di rumah sakit bukan cuma pasien hidup doang yang butuh perhatian. Nah, itu dia tadi cerita yang bisa saya bagikan hari ini. Tapi saya yakin kalian pasti punya cerita yang gak kalah menarik, haru, atau bahkan lebih seru dari ini. Kalau kalian punya pengalaman pribadi yang ingin saya bacakan atau saya bagikan di konten selanjutnya, jangan ragu buat kirim cerita lengkap kalian ke email di deskripsi video ini. Saya tunggu ya, mari kita saling berbagi cerita. Dan see you in the next video. Dadah!